Kadang kamu sudah berdoa setiap hari, tapi semesta diam. Bukan karena menolak, tapi karena energimu belum ke arah yang sama dengan niatmu. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga Asfi. Kalau di video sebelumnya kita bahas mengenai sinkronitas dan medan energi, bagaimana semesta menjawab lewat kejadian. Nah, hari ini kita lebih lanjut ke energi niat dan arah jiwa. Nah, kita sering berpikir niat itu sekedar keinginan. Padahal niat itu sinyal energi, seperti koordinat di peta semesta. Kalau sinyalnya kabur, semesta pun bingung mau kirim kemana. Tapi kalau niatmu jelas dan selaras dengan getaran jiwa, hidupmu seperti diarahkan oleh tangan yang nggak terlihat. Beberapa tahun yang lalu, aku bertemu seseorang dalam sebuah sesi terapi energi waktu itu. Nah, dia bilang, Coach, aku sudah meditasi, afirmasi, visualisasi. Tapi kenapa ya? Hidupku kayak muter aja di tempat. Nah, aku tersenyum, terus kemudian ngerespon. Karena kamu fokus pada apa yang kamu mau, bukan dari energi mana kamu memancarkan keinginan itu. Karena kamu fokus pada apa yang kamu mau, bukan dari energi mana kamu mau memancarkan keinginan itu. Nah, dia kaget ngeliatin. Antara paham, antara enggak. Terus aku bilang, kalau kamu berdoa dari rasa takut gagal, doa itu akan membawa frekuensi takut. Tapi kalau kamu berdoa dari rasa damai, energi itu kayak membuka jalan gitu loh. Nah, malam itu dia cuma diam, lalu kemudian keluar setetes air mata. Dan katanya, untuk pertama kalinya dia sadar. Selama ini niatnya penuh usaha keras, bukan penyerahan lembut. Nah, aku mau sharing lagi nih. Ini soal niat sebagai koordinat jiwa. Secara energi nih, niat bukan pikiran, tapi arah medan getaran. Nah, ruh, PCT, itu memancarkan cahaya. Tapi ketika melewati lapisan jiwa, termasuk juga perasaan-perasaan yang bersumber dari entah diri palsu, entah diri sejati, ego amarah keinginan, suci murni bijak, tenang, terus kemudian pikiran. Nah, arah pancarannya bisa bengkok, tergantung isi batin kita. Makanya dua orang bisa punya tujuan sama, tapi hasilnya beda total. Yang satu terasa lancar, yang satu terasa berat. Karena semesta nggak membaca kata-kata niat kita. Tapi dia membaca frekuensi perasaan di baliknya. Semakin kamu berusaha keras menarik sesuatu, semesta justru menjauh. Tapi waktu kamu tenang dan lepas, hal-hal yang kita niatkan datang sendiri. Karena energinya akhirnya sejajar, selaras, harmoni, tarik-menarik terjadi. Coba kita latihan sebentar deh ya. Judulnya menghaluskan arah niat. Gampang latihannya. Tarik nafas pelan lewat hidung. Hembuskan lewat mulut.
Ucapkan pelan, rileks, tenang, damai. Sekarang pikirkan satu hal yang kamu niatkan akhir-akhir ini. Sesuatu yang ingin kamu wujudkan. Tapi daripada bertanya, bagaimana caranya, tanyakan dalam hati. Energi apa yang sedang aku pancarkan saat aku memikirkan ini? Apakah aku tenang? Takut? Cemas? Nah, itu kuncinya. Karena semesta menjawab bukan berdasarkan logika, tapi berdasarkan frekuensi rasa yang kita kirimkan. Ketika niat bukan lagi permintaan. Nah, ada nih. Ketika niat bukan lagi permintaan. Nah, di banyak sesi terapi energi dan relaksasi energi, aku ngeliat orang yang berubah karena niatnya juga berubah. Ada yang datang dengan niat yang ingin sembuh. Dan di tengah latihan, jiwanya bergeser menjadi ingin damai. Dan ajaibnya, begitu dia tidak lagi berperang dengan sakitnya, tubuhnya justru pulih perlahan. Nah, di titik itu aku jadi sadar. Energi niat adalah getaran penyerahan. Bukan memaksa hidup jadi seperti mau kita, tapi membuka diri supaya kita bisa jadi alat dari hidup itu sendiri. Suatu ketika, semesta itu bisa loh ngambil alih. Ceritanya gini nih, semakin kita pasrah, semakin banyak hal baik datang. Orang sering takut kehilangan kontrol, padahal yang hilang itu cuma egonya, bukan arahnya. Aku sering bercanda nih sama peserta programku, entah di Jimit, entah program privat, entah relaksasi energi di live TikTok. Kalau kamu udah bingung tapi tetap damai, itu tandanya semesta lagi kerja lembur buatmu. Kamu nggak harus tahu semua langkah. Yang penting pastikan setiap langkah kecilmu datang dari energi cinta, bukan dari rasa takut ketinggalan. Disitulah semesta mengambil alih. Kalau percaya, coba deh. Kalau nggak percaya, ya dengarkan aja. Mau prakteknya, dicoba. Mau teorinya, udah dapet nih. Di video ini, aku mengingat dan dirimu bisa belajar bahwa niat bukan sekedar kata-kata, tapi arah energi hidup. Nah, di video selanjutnya, kita lanjut kepada bayangan batin, sisi diri yang menahan arah jiwamu. Kamu akan lihat bagaimana energi niat sering terhalang oleh bagian dalam diri yang belum disadari. Coba tulis di kolom komentar satu niatmu di bulan ini. Satu niatmu yang ingin diwujudkan di bulan ini. Satu keinginan yang ingin diwujudkan di bulan ini. Tapi tulis dari energi damai, bukan takut kehilangan. Oh, aku ingin sukses, tapi takut mengejar sukses. Aku ingin punya banyak rezeki, tapi takut nggak bisa ngatur rezeki. Aku ingin sehat, tapi males berusaha. Ada juga yang begitu tuh. Jangan lupa, tulis dari energi damai, bukan takut kehilangan. Karena dari sanalah arah baru hidup kita ini akan bisa mulai mewujud menjadi sebuah hal yang baru,
bukan seperti yang sebelumnya. Dan kalau kamu ingin tahu bagaimana membaca energi niat pribadimu, aku buka sesi privat energi jiwa dan PCT alignment. Buat bantu kamu selaraskan arah hidup dengan panggilan jiwa yang sejati. Jangan lupa, sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwamu untuk menerangi hidupmu.